Kalau misalnya langsung mengajak anak-anak, ayo kita baca buku misalnya, tanpa ada sentuhan kreativitas, tentu saja itu sedikit membosankan. Bahkan ada teori bahwa setiap orang yang sudah tua sebenarnya ada kerinduan untuk kembali ke masa lalu, ke masa kecil, di mana masa kecil itu selalu indah, selalu menyenangkan. Kita menyerahkan tumbuh kembang anak itu pada media yang lain yang sekarang lagi menjajah dalam tanda kutip anak-anak kita. Apa? Gadget. Gadget, betul-betul. Ya. Dampaknya sekarang 5 tahun berlalu tapi mereka masih ingat. Kadang mereka masih tanya, mana Kiai? Karena aku bawa boneka yang kadang-kadang yang aku ceritain tadi itu untuk baca buku bersama. Itu mereka ingat gitu. Halo Jameders, selamat datang di podcast Inspiratif Talk Janitra Media. Kali ini aku Nurul tentu tidak sendiri bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yang dimana beliau ini merupakan sosok guru yang luar biasa inspiratif sekali. Beliau ini bukan hanya kreatif dalam mengajar, tetapi juga punya dedikasi tinggi untuk murid-muridnya. Jadi bayangin nih Jameders, pas pandemi tahun kemarin nih ya, ketika banyak anak yang kesulitan belajar karena nggak punya gadget ya, beliau itu justru rela mendatangi rumah murid-muridnya satu persatu dan mengajar secara gratis. Jadi kisah perjuangan ini juga sempat diliput oleh TV nasional. Dan di episode kali ini kita akan bahas kupas tuntas rahasia literasi dan kreativitas dalam pengajaran bersama Mas Afan. Ya, halo Mas Afan. Halo. Ya, gimana kabarnya Mas Afan? Alhamdulillah, baik, sehat. Ya, tadi perjalanan dari mana? Tadi dari rumah aja, langsung ke sini. Tidak ada kerja yang lain ya Mas? Pagi tadi kebetulan lagi ada kegiatan peringatan Maulid Nabi di salah satu sekolah. Kebetulan ditaruh di salah satu masjid yang ada di Kabupaten Sumeneb. Tapi setelah itu ya pulang dulu baru ke sini. Oh, oke. Berarti untuk kesibukan belakang ini apa kira-kira Mas Afan? Ya seperti biasa, sehari-hari memang sudah jadi kerjaan ya, ngajar. Terus kemudian nulis, dan karena kebetulan dalam bulan ini bertepatan dengan bulan Maulid Nabi, jadi banyak juga ngisi kegiatan Maulid Nabi untuk adik-adik di TK sama SD. Oke. Itu aja. Kalau boleh tahu Mas Afan ngajar di mana? Saat ini saya ngajar di SDN Larangan Barma 1, Kecamatan Batu Putih. Baru 1 tahun ini, dari tahun kemarin. Iya, karena sebelumnya di SDN Batu Putih Laut 3. Oh, pindah sekolah ya Mas? Ya, begitulah. Ya, tadi juga sempat aku mengulik bahwasanya Mas Afan ini pas waktu pandemi, dia mengajarnya tuh berbeda. Dia mendatangkan ke rumah murid-muridnya satu persatu. Sebelum kita membahas tentang itunya nih Mas, tadi juga sempat membahas literasi dan kreativitas. Nah, kalau menurut Mas Afan sendiri, dari pandangannya Mas Afan itu literasi sama kreativitas itu seperti apa? Kadang kalau membilang literasi itu merupakan baca tulis. Nah, mungkin maknanya agak lebih jauh ya Mas. Menurut Mas Afan gimana? Ya memang selama ini banyak yang menyederhanakan ya. Sebenarnya tidak salah bahwa literasi itu diartikan seperti kegiatan membaca dan menulis. Bahkan ada yang bilang bahwa kegiatan literasi itu ya baca tulis berhitung itu. Itu nggak salah karena memang ada literasi kalistung itu, baca, tulis. Berhitung. Nggak salah, itu memang seperti itu. Tapi secara umum memang literasi, kalau secara jauh ya, literasi itu memang adalah bagaimana kita itu menyerap informasi, terus kemudian mengolah informasi, lalu kemudian bisa memberikan makna baru atau bisa mengkomunikasikan dalam bentuk yang lain. Jadi sebenarnya lebih bagaimana kita memahami sebuah informasi, terus kemudian mengolahnya dan kita menyampaikan kembali. Literasi itu kan banyak macamnya, ada literasi membaca dan menulis, ada literasi sains, ada literasi budaya, kewargaan,
ada literasi digital, jadi banyak macamnya. Cuma memang secara umum pintu masuknya itu melalui kegiatan membaca dan menulis. Di membacanya dulu, makanya untuk literasi anak usia dini itu lebih pada bagaimana membiasakan anak-anak itu membaca. Bagaimana mengajak anak-anak itu enjoy dalam membaca. Tentu saja tidak langsung menulis. Nah, ada yang bilang bahwa untuk anak usia dini itu disebut dengan praliterasi. Ada yang bilang bahwa itu memang literasi tapi untuk anak usia dini. Jadi sebelum anak-anak itu bisa bicara, sebelum anak-anak bisa menulis, mereka juga diajarkan bagaimana mendengarkan dulu. Terus bagaimana kemudian membaca dulu. Nah, itu yang pertama kali masuknya di situ sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Nah, kreativitas sendiri adalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang bersifat kreatif gitu. Jadi, misalnya mengajarkan anak membaca. Ini kan masuknya nanti ke literasi juga. Cuma bagaimana cara mengajarkannya itu yang dibutuhkan kreativitas. Nah, langsung mengajak anak-anak, ayo kita baca buku misalnya. Tanpa ada sentuhan kreativitas, tentu saja itu sedikit membosankan. Ya. Tapi kalau misalnya ada kreativitas, jadi sebelum membaca buku dengan anak-anak, kita ajak anak-anak dulu untuk bergembira, misalnya diajak bernyanyi, terus kemudian diajak tepuk tangan, main game. Baru setelah mereka itu bergembira, anak-anak bergembira, nah kita ajak mereka untuk baca buku. Sekarang itu sudah ini ya, kayak sudah familiar gitu kegiatan-kegiatan seperti read a lot. Ya, membacakan nyaring. Jadi itu kan salah satu kegiatan di mana kegiatan tersebut nanti dipercaya akan bisa menumbuh kembangkan literasi pada anak usia dini. Meskipun mereka masih belum bisa membaca, tapi mereka diajak untuk menikmati pembacaan buku. Jadi siapa yang membacakan? Kita sebagai orang tua, kita sebagai kakak, kita sebagai guru yang sudah bisa membaca. Nah, itu salah satu pintu masuk ke literasi yang lain. Kalau menurutku seperti itu. Oke, menarik sekali nih. Kalau untuk kreativitasnya itu awal mulanya muncul dari mana, Mas? Mungkin punya pengalaman sebelumnya pribadi atau dari keluarga yang menginspirasi dari ide itu? Kalau kreativitas itu macam-macam ya. Tapi ini lebih spesifik di kreativitasku gitu ya. Nah, salah satu yang aku lakukan ketika berhadapan dengan anak-anak itu biasanya akan membuat anak-anak suka dulu, anak-anak senang dulu. Kreativitas itu macam-macam. Misalnya salah satunya bagaimana caranya agar mereka suka, berarti kita nih yang harus membuat pola-pola yang menyenangkan. Salah satunya menggunakan media misalnya. Menggunakan media, kalau kemarin waktu aku nemani anak-anak itu menggunakan boneka puppet. Ada yang bilang boneka ceblak atau boneka tangan gitu. Yang digunakan ketika berinteraksi dengan anak-anak. Pemilihan boneka itu sebenarnya ya berangkat dari pengamatan lah, karena anak-anak itu lebih suka berinteraksi dengan boneka misalnya. Terbukti kadang anak-anak kan imajinasinya luar biasa ya. Betul. Bahkan tangan, benda apapun yang ada di sekitar kan bisa jadi permainan bagi mereka. Apalagi kalau misalnya ada boneka yang dalam tanda kutip itu seolah-olah bisa berbicara. Nah, sehingga aku memilih boneka tangan untuk dijadikan salah satu kreativitas menemani anak-anak membaca dan mendongeng gitu. Nah, sedangkan media-media yang lain tentu saja banyak. Misalnya sesekali aku menggunakan wayang. Jadi bukan wayang yang dari kulit itu enggak ya, tapi wayang yang memang dibuat sendiri. Misalnya ya tinggal ngambil beberapa foto kartun di internet, terus kemudian di print, lalu ditempelkan ke kardus bekas, lalu kemudian dipotong, digunting, nah kemudian diberi tusuk sate. Nah itu kan sudah bisa jadi media tuh, betul, media sederhana, seolah-olah wayang bagi anak-anak, dan ternyata
anak-anak itu suka. Dan kita itu dimanja sekarang sebenarnya. Misalnya ya kita butuh kartun Upin Ipin misalnya, ya tinggal cari di internet, terus kemudian di print, ya ditempel ke kardus, lalu digunting. Kita mau cerita tentang sayur dan buah-buahan gitu, ya tinggal cari aja di situ, kemudian digunting jadikan wayang, iya wayang-wayang kayak gitu. Itu sederhana, tetapi bagi anak-anak itu sangat suka. Terus kemudian selain menggunakan wayang, selain menggunakan boneka, ada media-media lain yang sebenarnya itu sangat berserakan di sekitar kita, di samping-samping kita. Misalnya nih, kalau lagi sama anak-anak, terus kemudian mau bercerita, mau mendongeng, apa benda yang ada di sekitar kita, itu tinggal dimanfaatkan saja. Sebenarnya kreativitas itu bergantung dari kita bagaimana memanfaatkan benda-benda yang sebelumnya, dalam tanda kutip, kurang bermanfaat, tapi bisa dimanfaatkan menjadi salah satu media. Misalnya tidak usah jauh-jauh lah, sandal, sepatu gitu ya. Nah, sebelumnya sandal sepatu ini kan fungsinya memang ya untuk digunakan sebagai alas kaki kan. Tapi betul. Ketika misalnya dibawa ke ranah kreativitas, bisa saja kita mendongeng tentang sepasang sepatu ini. Jadi sepasang sepatu ini kita personifikasikan sama seperti orang yang bisa berbicara, bisa berinteraksi, ya kita yang pegang gitu, yang bicara ya kita. Nah, anak-anak biasanya suka yang seperti itu. Misalnya, mohon maaf ya, kayak ini misalnya bolpen. Kalau ini dibuat kreativitas, ini kita tinggal mendongeng tentang bolpen dan kertas misalnya. Selama ini anak-anak yang tahu kan bolpen digunakan untuk menulis. Jangan-jangan ternyata bolpen ini punya perasaan. Jangan-jangan bolpen ini nanti bisa bicara. Jadi mengajak anak-anak untuk berimajinasi. Itu bagian dari kreativitas. Lalu apa yang ada di badan kita itu sebenarnya bisa menjadi kayak media kreativitas yang bisa kita lakukan. Misalnya kita memanfaatkan suara gitu. Kita diberi anugerah suara. Semuanya punya suara, kayak Kak Nurul punya suaranya bagus gitu. Dan itu kan bisa digunakan untuk membuat kegiatan lebih menyenangkan dengan anak-anak. Misalnya diajak nyanyi, anak-anak itu kan pakai suara. Terus penguatan karakter tokoh-tokoh misalnya, pada saat baca buku, berarti suara tokoh besar, atau gajah misalnya suaranya seperti ini. Kalau suara tokoh kecil seperti semut, berarti suaranya seperti kecil. Ini kecil gitu. Nah, itu bagian dari kreativitas yang menurutku akan membuat suasana lebih menyenangkan bagi anak-anak. Nah, tapi ada juga hal-hal lain, misalnya di dalam pembelajaran ya. Kalau di dalam pembelajaran yang biasa aku gunakan itu memanfaatkan kayak bukan limbah sih, kayak ya memang benda-benda yang sudah tidak digunakan gitu, biar bermanfaat. Misalnya ada map plastik, yang bening tuh. Nah, ya biasanya kalau misalnya ini digunakan untuk belajar dengan anak-anak, jadi map plastik ini biasanya aku ambilin kertas folio ya putih itu, nah dimasukin, terus kemudian aku ambilin juga kardus bekas, ya dipotong seukuran sama dengan map plastik itu, lalu dimasukkan. Nah, ini nanti kan bisa jadi kayak papan mini gitu, yang bisa ditulis menggunakan spidol yang tidak permanen ya. Nah, itu kan bisa digunakan misalnya kayak kreativitas. Kalau punya papan putih, whiteboard itu kan enak, tapi kalau tidak punya ya kita memanfaatkan itu. Itu bagian dari kreativitas untuk anak-anak. Misalnya anak-anak biasanya lebih suka juga karena langsung bisa disentuh, langsung bisa nulis di situ. Kalau ke papan kan harus maju dulu, kadang nulisnya di papan. Ini juga bagian dari kreativitas. Dan anak-anak biasanya suka yang hal-hal yang seperti itu. Gitu. Keren banget ya. Banyak banget jiwa-jiwa kreativitasnya Mas Afan ini. Banyak ide-ide yang luar biasa yang mungkin kita sendiri di sekitar kita yang tidak ada gunanya bahkan
tidak akan digunakan, tapi kalau untuk Mas Safa di sekitar kita tuh yang tidak digunakan itu digunakan. Keren sekali. Nah, terus gini Mas, pasti itu butuh keyakinan ya untuk menjadikan sebagai kunci dalam mengajar, dalam kreativitas itu. Nah, apa yang membuat Mas itu yakin kalau kreativitas itu adalah kunci sebagai media mengajar kepada murid supaya tidak membosankan? Ya, seyakin apa gitu Mas? Kalau saya seyakin-yakinnya. Karena juga melihat dari anak kecil emang suka yang belajar sambil bermain ya Mas? Saya teringat kita kan pernah kecil juga ya. Iya. Nah, bahkan ada teori bahwa setiap orang yang sudah tua sebenarnya ada kerinduan untuk kembali ke masa lalu, ke masa kecil, di mana masa kecil itu selalu indah, selalu menyenangkan. Nah, tentu saja di masa kecil itu penuh dengan imajinasi dulu ya. Kemudian kalau pembelajarannya itu monoton, tanpa ada kreativitas dalam tanda kutip ya, ini akan membuat bosan juga. Karena saya termasuk orang yang mudah bosan, misalnya dalam pembelajaran, kalau monoton ya itu saja misalnya, saya mudah bosan dulu. Makanya saya mencoba dari pengalaman saya sendiri yang seperti itu, berarti saya tidak boleh melakukan pembelajaran yang sifatnya monoton, sehingga itu akan membuat anak-anak bosan. Nah, disitulah kemudian dibutuhkan kreativitas, dan saya yakin ketika kreativitas itu menjadi bagian dari pembelajaran, maka proses pembelajaran tidak akan lagi membosankan. Dan terbukti memang seperti itu. Misalnya nih, kalau masuk kelas, ketemu dengan anak-anak, langsung memulai pelajaran, tentu saja mereka akan ya agak goyang lah istilahnya, karena masih belum fokus. Kan kalau di teori pembelajaran itu ada persepsi dulu. Nah, persepsi itu kegiatan-kegiatan awal di mana kita memantik perhatian anak-anak agar fokus ke kita dulu. Salah satunya ya ajak main game. Salah satunya bisa dengan menyanyi. Salah satunya bisa dengan tebak-tebakan. Iya, tebak-tebakannya bukan tebak-tebakan yang benar-benar susah, enggak. Tapi tebak-tebakan yang mudah ditebak itu. Justru kalau terlalu sulit, ya sebenarnya enggak membuat mereka happy, enggak akan membuat mereka senang. Misalnya, ayo sekarang kita main tebak-tebakan dulu, ayam apa yang paling besar gitu. Sesekali mereka kan jawabnya ayam Bangkok, ayam apa, terus ayam raksasa. Enggak, jawabannya ayam semesta gitu. Mereka kan, oh iya, tapi jawabannya salah sih sebenarnya. Cuma namanya juga hanya untuk memantik agar mereka senang. Ya udah, itu juga bagian dari kreativitas sih menurut. Misalnya ngajak anak-anak untuk konsentrasi, sebenarnya ya guyon-guyon, tapi ini kan akan membuat mereka happy. Ya konsentrasi misalnya. Coba jari telunjuk sama jari jempolnya dilekatkan, semakin lama semakin lekat. Ayo 1, 2, 3 taruh di dagu gini. Nah, itu biasanya mereka akan meniru kita nih. Ketika sudah seperti ini kan mereka baru sadar sekian detik, iya ya, ini bukan dagu ya, ini tapi dahi gitu. Jangan-jangan Kak Nurul nanti juga tadi juga bisa kepancing sebenarnya, menganggap bahwa ini dagu. Iya sih. Juga. Padahal dagunya itu di sini. Iya. Dan mereka akan ketawa-ketawa karena salah. Iya, sebenarnya memang dibuat seperti itu. Itu bagian dari kreativitas kalau menurutku. Jadi kreativitas tidak melulu harus dari benda-benda, terus dari menggunakan media-media eksternal, enggak, tapi dari diri kita bisa dijadikan bagian dari kreativitas. Yang penting bagaimana kita memanajemen itu. Oke. Gitu. Kalau biasanya kan kalau di SD itu juga ada matematika yang hitung-hitungan. Ada. Nah, gimana kalau kayak gitu, Mas? Cara kreativitasnya Mas? Macam-macam. Kalau menggunakan media eksternal, misalnya ada permainan yang seringkali digunakan domino itu kan domino kan ada kayak apa bulat-bulatnya itu kan, ada hitungnya 1, 2, ada 3. Nah, bisa menggunakan itu juga. Jadi anak-anak itu akan lebih mudah kalau menghitung itu. Misalnya ini ada berapa lingkaran merahnya, dihitung 1, 2, 3 daripada karena kebetulan aku ngajar kelas 1 kan, daripada langsung
lambang bilangan ya, Iya, 1, 2. Anak-anak kan harus berpikirnya dari konkret ke abstrak dulu. Kalau masih anak-anak, ya mereka konkret dulu. Yang dimaksud 2 itu seperti apa? Berarti 2 biji. Kalau dihitung berarti ada 2 hitungan yang bulat-bulat itu. Daripada langsung angka 2 kayak gini. Jadi itu bagian dari memasukkan unsur-unsur juga kreativitas. Terus main jari. Karena mereka kan masih mengenal 1, 2, 3. Ini juga bagian dari kreativitas. Misalnya 2, ini berapa jarinya? 2 ditambah 1 berapa? Jadi kayak gitu. Nah itu juga bagian dari menurutku ya kreativitas. Lalu ada istilah dongeng. Nah, dongeng itu sebenarnya salah satu cara juga untuk mengajarkan numerasi pada anak-anak. Soal-soal bercerita itu kan biasanya lebih susah ya untuk anak-anak. Tapi kalau mereka dibiasakan untuk memahami soal-soal cerita, numerasi dari sejak kecil, mereka nggak akan susah. Apa dongeng yang bisa digunakan untuk pembelajaran matematika atau numerasi itu? Ya dongeng antara kancil dengan buaya itu. Kan ketika kancil dapat undangan untuk hadir ke pesta salah satu temannya, anggaplah di seberang sungai, kancil berangkat sampai di pinggir sungai, ternyata air sedang naik, terus jembatannya juga rusak. Jadi gimana caranya kancil agar bisa sampai ke seberang sungai? Dipanggillah buaya-buaya misalnya. Sekarang aku dapat perintah dari raja untuk menghitung kalian. Ada berapa ini semuanya? Coba silahkan berjajar dari sini sampai ke seberang sana. Mereka akan berjajar. Nah, itu nanti digunakan juga untuk berakting sih sebenarnya. Jadi kayak apa ya? Kayak dilakonkan gitu, bukan hanya sekedar cerita. Ayo hitung sama-sama. Ajak anak-anak untuk hitung. Setiap langkah 1, meloncat 2, 3, mereka kan seolah-olah ikut meloncat juga. Ini untuk kelas 1 ya, karena ya kalau kelas 6 atau SMP ya enggak kayak gitu. Beda. Ini sebenarnya menghitung buaya-buaya kayak gitu sudah mengajarkan numerasi pada mereka, sudah mengajarkan berhitung pada mereka. Cuma melalui cerita. Tinggal pinter-pinternya kita sebenarnya memanfaatkan cerita juga untuk pembelajaran numerasi. Gitu. Atau kalau susah ya tinggal keluar dari kelas atau di luar ruangan, cari kerikil-kerikil misalnya berjumlah berapa, misalnya 10. Nanti kalau ambil 2 kerikil, 2, ambil lagi 3, nanti jadi berapa? Itu kan juga masuk dari matematika. Konsepnya penjumlahan gitu kan. Jadi yang seperti itu. Sebelum anak-anak langsung ke angka-angka ya, gitu. Nah, terus itu Mas, berarti kreativitas sama literasi ini bisa dilakukan berbarengan? Bisa. Oke, menarik sekali ya. Dari ceritanya Mas Safan ini kayak tertarik banget untuk mengajar anak kecil. Mungkin nanti kalau misal udah punya anak bisa tuh metode yang seperti Mas Safan diterapkan untuk anak kecil ataupun anak kita nantinya. Sangat bisa itu karena menarik. Iya, karena sebenarnya kalau yang seperti anak kita sekarang bicara kalau misalnya jadi orang tua nanti ya. Iya. Ini sebenarnya kan media untuk membentuk bonding sama anak, kedekatan dengan anak-anak. Jangan sampai kemudian kita menyerahkan tumbuh kembang anak itu pada media yang lain yang sekarang lagi menjajah dalam tanda kutip anak-anak kita. Apa? Gadget. Gadget, betul. Ya. Ada beberapa, tapi tidak semuanya. Ada beberapa kakak, mungkin seperti Kak Nurul punya adik, atau ada orang tua sama anaknya yang menitipkan dalam tanda kutip anak-anaknya pada gadget. Yang penting mereka tidak nangis, yang penting mereka diam, yang penting mereka tidak tantrum dan tidak mengganggu. Betul. Dalam tanda kutip ya. Iya. Padahal kalau menurutku ya nggak kayak gitu konsepnya. Masa kita akan menyerahkan buah hati pada gadget sih? Betul Pak. Kan enggak. Jadi mestinya gini, anak-anak itu kan memang harus dilatih untuk mempelajari vokasi. Kayak pekerjaan ibunya itu apa? Masak misalnya ya. Jadi jangan langsung anak ini dibuat instan terus.
Jadi mau makan, tiba-tiba langsung ada nasi sama piring, tinggal makan. Bahkan makan pun disuapi terus. Padahal mestinya bisa dilatih. Ya kecuali memang yang masih bayi ya. Ini dilatih, mereka belepotan, mereka salah. Enggak apa-apa, bagian dari melatih anak-anak, membiasakan. Nah, coba sekarang dibalik. Anak-anak pada saat orang tuanya itu masak, ibu misalnya, seperti Kak Nurul nanti jadi ibu-ibu. Anaknya jangan serahkan ke HP, ke gadget, biar mereka diem. Enggak, ajak mereka memasak, biar tahu bahwa ini loh namanya piring, yuk ambil piring. Ya jangan piring yang mudah pecah ya, ambil piring. Jadi biarkan mereka menyentuh. Nyentuh piring itu sensasinya ke anak-anak itu kan beda. Motoriknya nanti beda itu. Jadi ini piring, terus kemudian nasi. Ajak anak-anak untuk ngambil nasi sendiri. Iya, dipandu sama orang tuanya, dipegang misalnya awal-awal. Terus ambil sendok, biarkan mereka jalan berproses. Ini kan bagian dari mendidik anak, membiasakan anak tahu, paham bahwa kegiatan ibunya ya seperti ini, sampai kemudian makan. Nah, sebagian pada saat ibunya masak, yang penting mereka tidak mengganggu. Pada saat selesai masak, masakan sudah matang, sudah siap, tinggal diambilin, ayo makan, langsung disuapin terus. Nah, kalau seperti ini, anak tidak belajar, tidak belajar prosesnya. Sehingga, ya maaf, bisa saja nanti jadi anak yang manja. Betul. Kenapa? Karena sejak kecil memang apa-apa langsung disediain, apa-apa yang disediain. Misalnya ada lagi, kan anak-anak suka main ya. Main, terus permen-permen itu dibiarkan terbengkalai dan lain-lain. Bisa saja nanti orang tuanya kan selalu yang merapikannya. Betul. Anak-anak merasa lama-kelamaan, ya udah toh akan dirapikan juga sama mama gitu kan. Tapi sekarang diganti. Ajak mereka untuk melakukan bersama-sama merapikan ini, karena bagian dari konsekuensi. Oke, kamu boleh main ini, kamu boleh mainannya itu dibuat berserakan, tapi nanti rapikan lagi. Iya, bareng-bareng. Nah, kayak gitu. Ini bagian dari kreativitas sih, karena tadi sempat membahas bagaimana kalau dengan anak-anak gitu. Terus misalnya ini ada penelitiannya loh. Iya, penelitiannya itu sifatnya longitudinal. Jadi penelitiannya itu memang riset ini panjang gitu, selama sekian tahun, 3 tahun lebih gitu. Jadi hasilnya anak-anak yang diajak untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, oleh orang tuanya, lebih banyak berkomunikasi, diajak berbicara, diajak membaca buku. Ini perkembangannya mereka lebih cerdas. Terus pemerolehan kosakata, perbendaharaan kosakata di otaknya itu lebih banyak daripada anak yang jarang diajak ngobrol oleh orang tuanya. Salah satunya ya yang hanya main ini. Iya, betul. Tapi kalau diajak ngobrol sama orang tuanya itu memang penelitiannya hasilnya seperti itu. Anak lebih pintar, lebih cerdas. Dan pemerolehan bahasanya lebih banyak. Karena memang diajak ngobrol terus gitu. Betul. Dan secara emosional juga lebih stabil. Karena ada kedekatan sama orang tua. Betul, karena komunikasi terus kan, daripada yang tidak. Makanya kalau misalnya nanti punya anak ya ajak untuk berkomunikasi, ngobrol, bercerita-cerita gitu. Jangan percayakan pada gadget ini. Iya, betul. Tapi memang udah melihat banyak ya Mas, anak kecil yang langsung ditinggal dengan main HP gitu. Iya. Tapi saya juga merasa kayak gatal banget kalau untuk mereka tuh megang HP, langsung diambil sama saya kadang. Kayak ponakan kayak gitu soalnya. Ya, tapi itu juga kurang tepat kalau langsung seperti itu. Jadi misalnya ya, anak sudah kadung terbiasa ya. Sudah terbiasa pegang HP. Anggaplah terlanjur ya sekarang, Kita sebagai bibi, om yang melihat ponakan seperti itu, terus langsung tiba-tiba ngambil HP-nya, itu juga kurang tepat. Karena mereka akan merasa ini tiba-tiba dihentikan dan mereka biasanya tantrum. Nah, hal yang bisa dilakukan berarti kita membuat
sesuatu yang berbeda dengan cara dibuat pelan-pelan. Ya, komunikasi dengan orang tua. Misalnya nih, ketika anak sudah kecanduan dalam tanda kutip ya, berarti kita harus membuat kecanduan ini bukan langsung dipangkas begitu saja, tapi ditarik pelan-pelan. Kalau sehari misalnya biasanya main HP 1 jam, ya kita batasi ke setengah jam atau 30 menit. Misalnya kalau dalam 1 minggu, hari Minggu main HP 2 jam, berarti bisa 1,5 jam dulu, nanti kurangi gitu ya, 1 jam. Dan cara menguranginya itu bukan langsung, misalnya ya, oke, kamu main HP sekarang 2 jam, setelah 2 jam berhenti ya. Ya, setuju kan? Nah, tapi bukan langsung diambil pada saat 2 jamnya. Sekarang sudah 60 menit mainnya, berarti sudah 1 jam, tinggal 1 jam. Jadi ada peringatan-peringatan, sehingga mereka paham, oh, waktuku main tinggal sekian. Nanti ketika sudah tinggal 30 menit, ada peringatan, sudah tinggal 30 menit loh mainnya. Gitu. Nah, setelah itu tinggal 5 menit, setelah selesai, nah waktunya sudah habis, yuk ini taruh dulu, kita main. Sehingga mereka merasa, oh, mereka sadar pelan-pelan gitu, iya sudah hampir selesai, bukan langsung diambil misalnya. Dan itu juga akan menyebabkan risiko sih, kayak tantrum tadi. Tapi kalau pelan-pelan insya Allah. Tapi tentu saja nanti bikin kesepakatan-kesepakatan. Nah, tapi ada hal yang harus dilakukan. Bukan hanya sekedar kemudian diambil HP-nya lalu tidak ada apa-apa, enggak. Tapi kita ganti dengan kita yang menemani mereka. Problem kita sebenarnya banyak yang dalam tanda kutip ya, kita tidak hadir secara lahir batin untuk menemani mereka. Yang dimaksud hadir secara utuh itu berarti kan kita benar-benar menyediakan diri, terus kemudian ngajak berinteraksi dengan mereka, belajar dengan anak-anak, berarti kita juga harus memikirkan ini. Jangan-jangan pertanyaannya seperti Kak Nurul, seringkali masih buka HP di depan anak kecil ya. Nah, anak kecil itu peniru yang ulung. Jadi kalau kita main HP, terus kemudian anak kecil dilarang, tapi melihat kita yang main, nah itu mereka mau protes sebenarnya, cuma mungkin bahasanya yang tidak sampai. Maka yang bisa kita lakukan adalah kalau benar-benar tidak bisa menghindari dari mau balas pesan dan lain-lain, ya kita melipir dulu, kita menghindar dulu agar tidak dilihat oleh anak-anak, baru kita balas pesan dan lain-lain. Jadi contoh ya Mas. Betul. Jadi kalau misal di depan tantenya main HP, jadi ya jangan main HP. Iya, nanti tantenya terus ya kamu tidak boleh main HP, tapi tantenya enak-enakan kayak gini kan. Nanti kan kelihatannya, aduh tanteku melarang tapi main sendiri gitu. Ini berarti termasuk ilmu parenting ya Mas? Iya, karena memang iya seperti itu. Berarti kalau misal untuk guru-guru SD ini juga belajar ilmu parenting juga ya Mas? Iya, karena memang anak kecil itu di SD apalagi kelas 1 itu kan masih transisi dari PAUD ke SD gitu. Jadi ya parentingnya harus kuat memang. Karena di pendidikan itu kan teorinya Ki Hajar Dewantara itu kan ada 3 pusat pendidikan. Ada keluarga, terus ada sekolah, ada lingkungan. Yang paling menentukan memang keluarga karena pendidikan pertama. Iya, Madrasatul Ula gitu kan. Jadi ini adalah konsep pendidikan pertama, otomatis orang tuanya akan jadi guru pertama bagi anak-anak. Sekolah itu kan membantu gitu. Yang kedua ya sekolah, mereka juga harus paham bagaimana dunia anak. Jangan hanya sekedar menjejalkan pelajaran tanpa tahu konsep parenting, tanpa tahu konsep bagaimana kreativitas mengajarkan ini pada anak. Karena tugas guru itu bukan hanya mengajarkan pelajaran, tapi mendidik. Betul. Nah, itu yang paling utama. Dan anak-anak yang berada di tingkat dasar itu membangun pondasi, lebih ke attitude-nya sih. Gitu. Jadi nggak mungkin kita menjejalkan langsung coba teori Pitagoras bagaimana, nggak mungkin. Terus kemudian kamu hafalin tentang presiden-presiden di dunia, nggak mungkin. Tapi memang dari pembiasaan itu dulu. Makanya untuk anak-anak di usia SD kelas 1 yang terpenting adalah pembiasaan.
Pembiasaan macam-macam, ngajak berdoa, jangan jemu-jemu ngajak berdoa. Terus kemudian kalau ngasih sesuatu, ambil dari tangan kanan. Yang kayak gitu tuh pembiasaan. Kalau misalnya lewat di depan guru, bagaimana sikapnya, ketemu dengan guru, salim atau tidak. Jangan-jangan nanti salim mereka ternyata sudah bergeser. Sekarang kalau Kanurul salim gimana? Salim. Ya, ya ada anak yang kalau salim itu gini. Ditaruh di sini. Oh. Ada yang ditaruh di sini. Padahal kalau salim itu kan dicium ya, dicium. Kalau yang sekarang kan gini. Di pipi. Iya, apa itu gitu. Oh iya, betul. Nah, pembiasaan seperti itu yang harus kita lakukan. Tidak melulu hanya mengajarkan materi ya, tapi bagaimana mendidik. Nah, kalau dalam teori pendidikannya, bagaimana menanamkan karakter baik pada anak-anak. Gitu. Oke, menarik sekali nih ya. Ini juga merupakan ilmu penting, bekal kita semua untuk anak kita nanti. Karena banyak sekali ilmu parenting yang saya dapatkan dari Mas Afan ini. Jadi bekal untuk nantinya gitu loh. Oke, kita balik lagi nih Mas, yang tadi juga pas pertama saya menyebutkan bahwasanya Mas Afan ini dulunya pas pandemi berarti 5 tahun yang lalu ya? Tahun 2020. 2020. Iya. Mas Afan itu mendatangi rumah murid-muridnya satu persatu. Iya, nah, iya. Itu muncul ide seperti itu seperti apa Mas? Gimana ceritanya? Itu karena memang dalam tanda kutip ya keterpaksaan gitu. Jadi pada saat itu pembelajaran dialihkan ke rumah, bukan diliburkan ya. Pembelajaran PJJ dialihkan ke rumah. Konsepnya pembelajaran jarak jauh. Gitu. Tapi itu hanya berlaku bagi sekolah-sekolah yang bisa menerapkan PJJ. Artinya fasilitas ada, sarana dan prasarana ada. Bukan hanya guru tapi juga untuk siswanya. Namun bagi anak-anak di sekolah saya, konsep PJJ itu tidak bisa dilakukan saat itu. Karena memang saat itu ya anak-anak tidak punya smartphone. Terus kemudian jaringan internet saat itu di daerah tempat saya ngajar itu susah sinyal. Apa yang harus kita lakukan dalam tanda kutip tidak ada. Sementara ada aturan bahwa guru tidak boleh mendatangi sekolah termasuk siswa. Akhirnya ya ini apa ya, mandek di situ. Nah, cuma setelah 1-2 minggu berlalu, saya merasa ini nggak bisa seperti ini nih. Jadi harus dicarikan solusinya. Alternatif lain. Alternatifnya berarti alternatifnya adalah saya yang harus mengalah, mendatangi anak-anak saya satu persatu di rumah masing-masing. Kan nggak boleh bergerombol kan, nggak boleh berkumpul gitu. Tapi pada saat saya mendatangi rumah siswa saya juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat istilahnya ya. Pakai masker, terus cuci tangan sebelum dengan anak-anak, itu juga dilakukan. Nah, ternyata anak-anak merasa senang gitu, orang tua merasa senang karena ada yang menemani anak-anaknya itu belajar. Bukan berarti kemudian orang tuanya itu tidak bisa ngajarin, tapi karena ya keadaan lah. Karena rata-rata, mohon maaf ya, tanpa bermaksud untuk membeda-bedakan, karena rata-rata orang tua anak-anak itu petani, buruh tani, yang dari pagi itu langsung keluar. Itu ke sawah, ke ladang gitu. Otomatis anaknya ini ada di rumah. Mau belajar dengan siapa gitu. Dengan saya mendatangi anak-anak, akhirnya mereka merasa oh ini sudah ada jalan keluarnya gitu. Bahkan saat itu ada salah satu orang tua itu yang bilang ingin pinjam uang untuk beli smartphone. Bahasanya ya nggak smartphone, cuma bahasanya bilang gini, Pak, katanya sekarang kalau sekolah harus menggunakan HP yang besar gitu. Tapi pakai bahasa Madura ya, cuma saya translate ke bahasa Indonesia.
Saya bilang, oh enggak harus. Iya katanya, enggak harus beli HP yang besar gitu. Punya HP tapi HP not gitu istilahnya. Iya. Kan bukan smartphone kan. Jadi saya sampaikan, Ibu tidak usah pinjam uang untuk beli HP yang besar. Biar saya saja yang datang ke sini untuk menemani anak-anak belajar. Ya berterima kasih. Kan pada saat itu gini ya, kayak ekonomi kan terdampak, pendidikan semua sektor kan terdampak, termasuk belum lagi ketakutan kan. Jadi benar-benar mencekam kan, hampir setiap hari ada pengumuman kasus ini meninggal dan lain-lain. Otomatis kan takut juga gitu. Saya pun takut sebenarnya ke sana gitu. Cuma kalau ini nggak dilakukan ya bagaimana gitu. Dan ternyata apa yang aku lakukan pada saat itu mendapat respon yang positif dari banyak pihak. Gitu. Cuma agar pembelajaran tidak monoton, tidak membosankan, maka disitulah kreativitas yang bisa digunakan pada saat itu. Misalnya, biasanya kalau keliling itu aku bawa buku bacaan anak, buku bergambar, picture book itu 1 dos, terus dibonceng di motor, lalu sama anak-anak silakan pilih buku mana yang ingin dibaca gitu. Aku kasih kesempatan untuk pinjam 2 1 minggu. Nah, terus keliling seperti itu. Tapi ternyata mereka itu nggak sampai 1 minggu, 2 hari sudah selesai kan bacanya. Iya, mau ditukar dengan yang lain. Nah, itu aku suka. Berarti mereka kan di rumah yang benar-benar membaca, benar-benar belajar. Nah, ditambah pada saat itu pembelajaran tidak lagi mengharuskan ketercapaian target di kurikulum. Jadi saat itu akhirnya pembelajaran diubah pada pembelajaran yang lebih bermakna. Vokasi juga kan, mereka rata-rata anak-anakku itu hidup di lingkungan pertanian. Jadi kegiatan-kegiatannya misalnya ya tidak harus ngajar terus. Misalnya di sana pada saat itu ada yang sedang jemur gabah kayaknya. Kamu nggak bantu bapaknya? Bantu Pak, gimana caranya kalau jemur gabah? Ya mereka jemur. Terus sesekali gimana caranya ngasih makan pada sapi? Kan rata-rata mereka itu punya sapi, ternak sapi. Jadi orang tuanya yang pagi-pagi ambil rumput dulu. Nah, ini diajak nih untuk mengenal profesi orang tuanya, kayak gimana caranya ngasih pakan ke sapi, gimana caranya untuk jemur gabah, gimana caranya terus untuk ambil rumput gitu, ditanya-tanya seperti itu. Bahkan aku masih ingat ada yang menarik nih. Di salah satu rumah anakku tuh, pada saat ke sana ternyata anaknya tidak ada. Oh iya. Itu kelas berapa ya Pak? Kelas 5 atau kelas 6 ya. Ditanya kemana? Ternyata lagi melayat, mewakili ibunya. Kayak gitu, melayat sama tetangganya gitu kan, melayat. Ada orang yang meninggal, dia melayat. Terus mau dijemput sama bapaknya. Nggak usah Pak, nggak usah dijemput. Loh, kenapa? Nggak usah, biarkan. Ini kan bagian dari proses. Bahwa kehidupan di masyarakat memang seperti itu. Jadi mereka ikut melayat, itu bagus kalau menurutku. Jadi tidak harus dipaksa pulang terus mau diajarin, enggak, dibiarkan aja. Bersosial sama masyarakat. Iya, betul. Karena pada akhirnya mereka nanti akan kembali ke masyarakat. Jadi kalau sejak kecil sudah terbiasa dengan kehidupan di masyarakat, mereka tidak akan terkejut. Iya, betul. Tapi kalau mereka justru yang menurutku kurang baik kalau mereka tidak ikut bersosialisasi di masyarakat. Misalnya mau melayat dilarang, mau kemana dilarang, ya itu kurang bagus kalau menurutku. Oke. Gitu. Ilmu baru juga ini. Kalau boleh tahu waktu pas ke rumah masing-masing muridnya Mas Afan itu tiap hari, Mas? Ya, kalau aku dari rumah tiap hari, tapi kalau ke anak-anak nggak tiap hari karena nggak nutut waktunya.
Kadang satu hari itu ada yang 5 anak, ada yang sampai 6 anak itu karena jarak tempuhnya juga jauh. Dari satu rumah anak ke rumah anak yang lainnya itu ada yang sekitar 1,5 kilo, ada yang 1 kilo. Dan pada saat itu juga aku masih ingat ada masa-masa di mana sering hujan. Jadi hujan. Ada rumah muridku tuh yang kalau mau ke sana kalau hujan ya itu jalanannya becek. Jadi nggak bisa ditempuh dengan naik motor. Jadi motor itu harus dititip di tetangga, terus jalan kaki ke rumah anak itu. Sehingga itu juga menyita waktu. Jadi yang kan kalau berangkat pukul 7 jadi duhur jam 12 ini juga harus pulang gitu kan. Jadi nggak nuntut untuk melanjutkan. Akhirnya keesokan harinya berarti di rumah siswa yang lain. Tapi rata-rata biasanya aku ketemu mereka dalam 1 minggu itu 3 kali gitu. Gitu. Menurut Mas Afan, selama perjuangan Mas Afan itu ngajar ke rumah-rumah tuh ya, menurut Mas Afan tantangan terberat waktu itu apa? Mungkin dari jaraknya atau karena kesehatan, takut gimana? Ya, yang pertama tentu saja pandemiknya ya yang membuat takut. Siapa sih yang nggak ngerti pada saat itu pemerintah juga melarang. Terus pada saat awal-awal itu aku juga takut disalahin gitu kan. Makanya pada saat itu aku nulis saya bukan guru yang baik gitu karena melanggar himbauan pemerintah untuk ngajar langsung gitu, harus melaksanakan PJJ. Tapi kalau itu dilakukan gimana dengan anak-anakku gitu. Jadi yang pertama takut juga, sebenarnya lebih takut khawatir, takut nanti justru akulah yang menjadi penyebarnya gitu loh ke anak-anak. Itu takut takut nanti mereka ketularan, nanti ketularan dari aku misalnya kan. Takut juga kan. Itu tantangan pertama. Yang kedua tentu saja juga jarak, karena saat itu cuaca juga kadang hujan, terus jarak tempuhnya juga kan tidak dekat kan. Jadi ini bagian dari tantangan. Terus kemudian yang ketiga, tantangannya yang harus dilalui itu bagaimana caranya agar anak-anak itu tidak bosan gitu. Jadi makanya dibutuhkan kreativitas. Ungkapan-ungkapan dan pertanyaan kapan sekolah normal lagi itu seringkali muncul dari mereka karena mereka merasa di rumah bosan, ingin ketemu teman, ingin main, mungkin ingin mainnya sih. Tapi kan kalau di sekolah itu biasanya istirahat atau sebelum masuk kan mereka main. Dan itu tidak bisa mereka lakukan karena ya itu tadi tidak boleh kemana-mana gitu. Jadi dengan kehadiranku itu untuk menemani mereka, jangan sampai mereka juga bosan gitu. Sudah mereka tidak ketemu temannya, terus aku menemani mereka belajar juga membosankan. Nah, ini bagian dari tantangan yang harus dilalui. Akhirnya alhamdulillah itu bisa dilalui gitu. Nah, tadi juga sempat saya bilang bahwasanya Mas Afan ini udah masuk ke TV nasional nih. Karena melihat dari perjuangannya Mas Afan itu jadi sorotan banyak orang yang perjuangannya sangat luar biasa. Gimana rasanya Mas Afan waktu itu masuk ke TV nasional nih? Gimana rasanya ya? Takut sih. Waktu itu juga ada perasaan takut karena kan akhirnya jadi sorotan kan gitu. Awal-awal takut malah nanti disanksi, takut malah nanti disalahin. Tapi ternyata ketika banyak dukungan, banyak yang mensupport, ya jadi biasa aja gitu. Nah, kemudian berikutnya aku malah khawatir gitu. Yang dikhawatirkan ini nanti gimana ya, ngomongnya itu agak susah. Takut niatan ini bergeser gitu. Jadi yang semula aku benar-benar mau melakukan itu gitu karena benar-benar ingin menjembatani pembelajaran yang tidak ada solusinya bagi anak-anak. Nah, ketika sudah ini kan
apa ya, kayak dengar akhirnya diliput. Nah, akhirnya aku takut juga. Takut ini bergeser, jangan-jangan nanti aku ngajar pengen popularitas, bukan lagi pengen menemani anak-anak belajar. Nah, itu yang aku takutkan sebenarnya. Takut ada pandangan negatif ya? Kalau itu kan urusan orang luar ya, aku nggak bisa ngontrol mereka. Maksudnya takut niatku nanti bergeser. Aku sendiri yang takut gitu. Jadi yang semula benar-benar tulus untuk menemani mereka, ketika diliput oleh televisi, nah aku takut nanti jangan-jangan orientasiku nanti biar dikenal, biar kayak pokoknya biar diliput lagi oleh televisi yang lain. Dan aku takut yang kayak gitu sebenarnya. Ketakutan seperti itu. Ya, tapi sangat luar biasa sekali sih melihat perjuangannya Mas Afan, melihat tidak ingin murid-muridnya itu mandek di rumah aja yang membosankan, tetapi juga bagaimana ilmu itu tetap ada walaupun di masa pandemi waktu itu. Jadi Mas Afan ini mendatangi rumah murid-muridnya dan belajar di dalam rumah murid itu. Sangat luar biasa perjuangannya dan effortnya sangat luar biasa ya, sangat membuat saya sendiri yang mendengarkan ceritanya itu terharu karena melihat jiwa Mas Afan ini sangat luar biasa untuk generasi-generasi muda di masa depan nantinya seperti apa. Nah, terus nih selama perjalanan Mas Afan, hasil nyata yang paling terasa dari pendekatan literasi dan kreativitas apa, Mas? Yang pertama, mereka itu kayak peningkatan kemampuan membacanya itu agak pesat kalau menurutku. Jadi aku nggak percaya sama hasil riset ya. Riset itu selalu bilang bahwa minat baca anak-anak kita itu rendah. Sering kan baca seperti itu. Tapi bukan berarti aku nggak setuju. Mungkin itu risetnya juga benar-benar dilakukan. Tapi pada kasusku sama anak-anak enggak. Justru pada saat aku bawa buku yang cocok bagi mereka ya, karena buku cerita bergambar, mereka senang membaca. Bahkan yang semula tadi kan aku cerita, yang semula ditargetkan 1 minggu 2 buku ini selesai, karena buku cerita bergambar karena memang nggak tebel kan. 2 hari ada yang selesai, minta buku lain. Maksudnya mau ditukar dengan buku lain. Artinya mereka senang membaca. Sehingga perkembangannya itu luar biasa. Misalnya, karena setelah membaca buku, itu nggak mungkin aku tinggalin. Jadi ada kegiatan-kegiatan pasca yang harus dilakukan. Misalnya, aku suruh, yuk ceritakan. Apa buku yang sudah kamu baca, ceritakan ulang. Mereka akan bercerita ya, meskipun dengan bahasa mereka ya. Tidak harus sama persis dengan buku, enggak, dengan bahasa mereka. Bahkan ada kalanya aku kadang tertawa. Misalnya gini, dia cerita tentang isi bukunya, anggaplah tokohnya si A dan si B. Saat si B bermain, bercerita, terus dia lanjutkan kelaguannya gitu. Nah, sebenarnya itu dia mau bilang keesokan harinya, iya. Tapi karena mungkin keterbatasan kosakata ya, akhirnya atau terbiasa menggunakan bahasa, dia bilang kelaguannya lah. Tapi menurutku keren ini gitu. Jadi dia mampu bercerita. Yang pertama kemampuan berbicaranya itu kalau diasah terus, anak ini ternyata bisa. Yang kedua, minat bacanya itu bukan rendah, tinggi. Coba kalau pertanyaannya diubah, jangan-jangan akses terhadap bahan bacaannya itu yang tidak ada. Iya, bisa jadi. Coba sekarang dilihat desa-desa kita ya. Adakah perpustakaannya? Gitu. Ini kalau mau punya pikiran kritis ya, di sekolah-sekolah seberapa banyak sekolah yang punya perpustakaan? Atau di kelas-kelas seberapa banyak kelas-kelas yang buku di pojok kelasnya itu, pojok literasinya itu sesuai dengan jenjang anak-anak. Jangan-jangan hanya berisi 10 buku yang selesai dibaca dalam 1 minggu dan nggak ada lagi. Gitu. Makanya berarti kalau seperti itu,
bukan minat bacanya anak-anak yang rendah, tapi akses terhadap bahan bacaan yang memang minim. Tidak ada buktinya ketika dibawain buku-buku bacaan anak yang sesuai dengan jenjangnya, mereka suka, mereka minta lagi gitu. Itu artinya kemampuan literasinya meningkat. Kalau menurutku sih, karena semangat untuk membacanya itu juga meningkat. Terus mereka kalau diminta bercerita, ya mereka akan cerita gitu, walaupun dengan bahasa sederhana versi bahasa mereka. Ya, versi anak-anak. Nah, itu sebenarnya kalau menurutku. Jadi sampai sekarang ketika bertemu dengan anak-anak itu, karena sekarang aku kan pindah tugas ya, sedih ini. Sekolahku yang lama itu di regrouping, jadi ditutup karena memang agak pelosok. SD ku itu SD impres istilahnya, SD kecil lah istilahnya, yang memang agak pelosok. Terus kemudian siswanya memang sedikit, dulu juga sedikit. Lama-lama karena ada sekolah-sekolah swasta lainnya berdiri, akhirnya ini nggak ada siswanya dan akhirnya ditutup. Gitu. Aku juga pindah tahun kemarin. Nah, ketemu sama anak-anak itu, anak-anak luar biasa, kayak penghormatan, penghargaannya terhadapku. Kalau ketemu itu teriak-teriak mereka. Maksudnya masih ingat Mas Afan yang di sekolah yang lalu? Iya, wah gitu. Jadi asiknya ya seperti itu. Sehingga aku merasa ini luar biasa dampaknya. Sekarang 5 tahun berlalu tapi mereka masih ingat. Kadang mereka masih tanya, mana Kiai? Karena aku bawa boneka yang kadang-kadang yang aku ceritain tadi itu untuk baca buku bersama. Itu mereka ingat gitu. Jadi kangen katanya kayak gitu. Itu mengharukan sih kalau ketemu sama anak-anak yang seperti itu gitu. Saya juga terharu mendengar cerita dari Mas Afan. Sebenarnya sangat luar biasa sekali, tidak bisa berkata-kata dengan perjuangannya Mas Afan terhadap anak-anak gitu loh. Apa sih Mas rahasia atau prinsip utama yang selalu Mas Afan pegang dalam mengajar waktu itu? Ya sampai sekarang lah bisa. Kalau iya dari saat itu ya, dari saat sebelumnya sih, kalau aku menemani anak-anak itu prinsipnya ya aku harus menemani utuh. Jadi harus menemani dengan hati. Kalau mengajar itu ya mengajar yang harus dengan hati, dengan tulus gitu. Tidak serta-merta hanya untuk yang penting nanti dapat bayaran atau enggak. Ya enggak ke sana arahnya. Misalnya pada saat itu ya, sebenarnya kalau aku mau berdiam diri di rumah nggak apa-apa kan, karena memang dilarang kan. Jadi enak aja kan tidur, ya maaf ya dalam tanda kutip, tidur di rumah pun tidak masalah. Mau ngajar karena fasilitas nggak ada, ya bukan salahku dong gitu, karena nggak bisa ngajar, mereka juga nggak punya smartphone, masa itu salahku? Enggak, artinya aman lah di situ. Tapi kalau kita berbicara tentang bagaimana mendidik anak, mengajari anak secara tulus, aku pasti gelisah. Ya gimana mau ngajar kalau ini nggak bisa? Ya, nah kegelisahan seperti itu yang akhirnya membuatku harus nggak bisa nih. Aku harus turun gitu. Aku harus ke sana, nggak bisa membiarkan. Ya kalau cuma 1-2 minggu, kalau 1-2 bulan dan ternyata berbulan-bulan kan, bahkan ke tahun berikutnya kan ada PPKM lagi, bukan hanya lockdown, ada PPKM lagi gitu. Dan ini kan nggak bisa dibiarkan. Tentu saja orientasinya kalau seperti itu bukan orientasi yang lain, itu panggilan hati sih kalau menurutku. Sehingga ya harus mau tidak mau ya harus ke sana. Dan sampai hari ini ya mestinya juga seperti itu sih, dan insya Allah masih seperti itu. Misalnya ya di luar konteks mengajar, sebenarnya aku juga kan ada sama teman-teman di komunitas itu juga ada gerakan-gerakan literasi ya, bagaimana biasanya aku berkegiatan sama teman-teman menemani anak-anak di pelosok-pelosok desa itu, membawa buku bacaan anak, terus menemani mereka membacakan buku, mendongeng, dan itu kami lakukan secara free. Tidak ada yang bernamanya juga komunitas dan volunteer kan. Nah, apa yang diharapkan dari itu? Ya nggak ada.
Ya cuma melihat mereka itu baca buku, seneng aja gitu. Iya, Kepuasan mereka juga batin ya, Mas. gitu loh. Iya betul, mereka senang pada saat aku mendongeng, anak-anak mendengarkan juga senang, mereka terhibur, ketawa-ketawa. Aku juga dapat kepuasan ketawa-ketawa. Dan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Betul. Kalau yang seperti itu. Iya. Tapi kan diingat ya, Mas, sepanjang masa. Betul. Nah itu kalau nanti sudah berlalu, insya Allah kalau kita meninggalkan kenangan yang manis, kenangan yang bagus, insya Allah mereka juga pasti akan ingat kok, tidak akan lupa. Ya, Tuhan tidak akan berutang apa-apa ke kita. Saya juga terharu ya mendengar ceritanya Mas Afan yang begitu tulus mengajar anak muda, generasi yang nantinya menjadi generasinya Mas Afan nantinya gitu loh. Nah, banyak anak muda sekarang yang mungkin ingin jadi pendidik atau penggerak perubahan seperti Mas Afan. Mungkin ada pesan yang ingin Mas Afan sampaikan kepada mereka, bisa lihat di kamera di sana, Mas. Oh ya, konsep utama untuk menjadi pendidik itu memang ya harus mendidik dengan hati, mendidik dengan nurani, tidak berorientasi pada apapun. Tapi bukan berarti terus kemudian dianggap dalam tanda kutip tidak butuh uang, enggak. Tetapi konsep mendidiknya juga kalau menurutku seperti itu. Aku selalu menggunakan moto melangkah dengan bismillah. Jadi kalau kita melangkah mendidik dalam kerangka bismillah, insya Allah nanti Tuhan yang akan memberikan kecukupan pada kita. Gitu sih. Oke. Sangat luar biasa sekali Mas Afan, begitu luar biasa, sangat menginspirasi para kita generasi muda yang nantinya bakal menjadi pendidikan pertama untuk anak-anak kita, kemudian juga mungkin bisa menjadi hal yang dapat dicontoh untuk anak kecil, anak muda di sekitar kita, supaya menjadi sesuatu yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih ya Mas Afan sudah memberikan Sama-sama. cerita yang begitu inspiratif, dan semoga ini menjadi hal pandangan untuk untuk para Jameders, di mana ketika ingin menjadi pendidik atau penggerak perubahan, maka tentu juga ada yang namanya ketulusan hati untuk mengajar ke mereka atau anak muda atau anak kecil yang ingin kita didik dari awal hingga akan menjadi besar, yang dimana kalau misal kita menggunakan ketulusan hati untuk menemani mereka, maka bisa akan menjadi kenangan di masa yang akan datang, menjadi momen sepanjang masa gitu. Dan dampaknya bukan hanya sekedar ilmu yang didapatkan oleh mereka, tetapi kenangan selama menjalankan bersama mereka. Oke, Jameders, itu saja ya dari pembahasan kita. Terima kasih ya Mas Afan sudah datang ke podcast Jameders. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast Jamed selanjutnya. Janitra Media, informasi yang menginspirasi.